Shalom. Tuhan menyediakan. Ya, kita sudah beberapa hari ini mendengarkan begitu banyak dari Bapak Gembala, dari rekan-rekan pengkhotbah tentang Tuhan menyediakan. Dan kemarin juga kita sudah sama-sama melakukan komsel dan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan dari teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, di mana sungguh Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyediakan. Nah, pagi hari ini saya ingin kita semua merenungkan apa yang sebenarnya kalau dalam pengertian Tuhan menyediakan, atau kita sering lebih mengenal dengan perkataan Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Nah, yang bagian pertama, kita tentu harus mengingat pesan ini diberikan karena masih ada rasa khawatir. Masih ada rasa takut karena situasi memang sudah dijelaskan oleh beberapa rekan khotbah lain. Situasi memang tidak begitu baik. Bahkan di media massa, di surat kabar sudah dinyatakan kondisi Indonesia sekarang itu kurang baik. Khususnya kalangan menengah dan menengah ke bawah. Tapi Tuhan ingatkan kembali, masih ada Tuhan yang peduli. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan mukjizat. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan kuasanya, kemuliaannya untuk anak-anaknya. Dan diberikanlah pesan ini melalui kisah 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama yang akan saya berikan judulnya adalah miliki cara pandang Tuhan tentang Tuhan menyediakan. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 6 ayat ke-5. Yohanes pasal 6 ayat ke-5. Kalau kita baca, atau sering kita baca, kisah 5 roti 2 ikan ini sudah sangat hafal mungkin ya, 2 kepala. Tapi coba kita lihat beberapa bagian, di mana di sini ada suatu kata-kata yang penting yang bisa kita renungkan, dan kita lihat. Di ayat ke-5 disebutkan seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Apa yang Yesus lihat? Bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Kita secara perlahan-lahan kita ulangi dan kita perhatikan kata ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Kata melihat di sini memakai kata dalam bahasa Yunani-nya thedomai. Ada sesuatu yang menarik di sini. Karena kalau kita lihat secara konteks, Yesus melihat sekeliling. Jadi dia seperti memantau, seperti orang mensurvei. Diperhatikan satu-satu dari ujung ke ujung, dari sisi ke sisi, dan dilihatnya lah. Begitu banyak orang datang, mendekat kepada Yesus. Dan ada sesuatu yang terjadi. Kalau bisa ditampilkan terjemahan dari King James-nya, itu sangat bagus. Diterjemahkan di situ, Yesus terpesona. Ada satu kejadian yang membuat dia terkagum. Karena orang datang melihat dan datang untuk mendekat kepada Tuhan, begitu kelihatan haus, lapar. Dan ini boleh lebih tepat dikatakan Yesus terkesan melihat mereka begitu banyak datang kepadanya. Nah, kita lihat di ayat ke-6. Di sini sesuatu yang menarik. Karena waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan sesuatu. Jadi Tuhan ini, kalau kita lihat ayat 6, disebutkan sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Artinya Yesus sendiri sadar betul. Yesus ini tahu betul apa yang harus ia lakukan. Kalau kita perhatikan di kitab sinopsis, misalnya di Markus pasal 8 ayat 32, ada suatu kejadian lain yang mirip-mirip. Tuhan memberi makan 4.000 orang.
Suatu hal yang kejadiannya sangat-sangat mirip. Ketika itu, dijelaskan di situ bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi rupanya ada hal-hal yang bisa membuat Tuhan itu tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang datang mendekat kepada dia. Bapak mungkin masih ingat, ada seorang ibu dari Syro-Fenisia, orang Kanaan, bukan umat Tuhan. Dia datang memelas pada Yesus. Yesus katakan, tidak layak. Aku datang bukan untuk orang Kanaan, aku datang untuk orang Yahudi. Untuk umatnya. Tapi perempuan ini ngotot. Perempuan ini ngotot. Bahkan Yesus katakan, dia seperti anjing, disamakan dengan anjing. Tetapi perempuan ini ngotot. Dan dia ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dia berdoa, dia memohon supaya anaknya disembuhkan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tergerak hatinya. Dan dia menyembuhkan. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Maria ketika dikubur Lazarus. Yesus tergerak hatinya. Di situ dikatakan hati Yesus menjadi masgul. Ada suatu hal yang bisa membuat Tuhan itu melakukan sesuatu. Apa itu? Ketika ada orang yang datang sungguh-sungguh kepadanya. Ingin melihat Yesus, ingin dekat Yesus, mencari Yesus. Ini sesuatu yang menarik. Dan ada ke-6, rupanya yang menarik ini Tuhan menyuruh muridnya, atau di sini dikatakan Filipus, tetapi di kitab sinopsis lain dikatakan menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak. Ini tentunya suatu hal yang perlu kita renungkan. Waktu Tuhan ingin memberikan sesuatu pada umatnya, kadang Tuhan menyuruh muridnya, kadang Tuhan menyuruh kita, umatnya, pengikutnya, untuk memberkati orang lain, untuk melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, sudah jelas, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, yang mencari dia, yang mendekat kepadanya. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan orang itu. Orang yang mau dekat Tuhan, orang yang mau tersungkur di kaki Tuhan. Nah, kita perhatikan sini. Ada beberapa tokoh yang dicatat di sini, atau ada 3 bagian, di mana Tuhan sebagai pemberi berkat, ada murid-murid yang harus melakukan pekerjaan berkat itu, dan ada orang-orang atau objek yang menerima berkat. Mari kita lihat, suatu Tuhan menyuruh murid-muridnya melakukan sesuatu. Bapak Gema sudah jelaskan, ada sesuatu yang diuji. Ketika ada suatu masalah, ketika ada satu kebutuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan suatu ujian datang. Mari kita lihat bagaimana respon ketika masalah itu datang, ketika kebutuhan itu datang. Bahkan murid-murid Tuhan berespon seperti demikian. Kita lihat ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 200 dinar, rupanya jumlah yang cukup besar. Kalau Bapak pernah bandingkan dengan perempuan yang mengurapi kaki Yesus, dia pakai parfum atau minyak wangi seharga 300 dinar untuk mengurapi kaki Yesus. Kita bisa bandingkan. Filipus katakan 200 dinar saja untuk semua orang ini, dia perkirakan, dia kalkulasi 200 dinar lah. Masih belum cukup Tuhan, sedikit. Nah, kita bisa bandingkan bagaimana kasih seorang perempuan ini pada Yesus, dia berikan 300 dinar. Nah, Filipus ini berpikir, nggak mungkin juga, nggak cukup, percuma. Kita untuk apa lakukan? Karena hasilnya pun tidak akan tercapai. Bukankah itu yang sering kita lakukan ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu? Tuhan ingin kita beriman pada apa yang Tuhan perintahkan, kita malah berpikir, untuk apa Tuhan? Toh saya lakukan pun gak akan tercapai targetnya. Toh saya lakukan pun hasilnya sedikit. Toh kalau saya lakukan pun hasilnya tidak akan maksimal. Sepertinya sia-sia. Tapi yang menarik, coba kita perhatikan, kita bandingkan dengan Markus pasal
6 ayat 38 ada satu kata yang Yesus ucapkan ketika ia menyuruh melakukan sesuatu. Tetapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ini suatu kata yang dahsyat. Ketika kita berpikir, nggak mungkin Tuhan. Kalkulasi saya hasilnya ini pasti sedikit. Tapi Tuhan katakan sekali lagi, coba, periksa lagi. Periksa lagi. Teliti lagi. Cari lagi. Bukankah Tuhan katakan, carilah, maka engkau akan mendapatkan. Kadang pandangan kita buntu, seperti para murid, seperti Filipus, tertutup. Makanya Tuhan bilang, cari lagi. Temukan, ada apa di situ? Dan kita tahu, ternyata seperti yang Bapak Gembala sudah pernah ajarkan. Ternyata Andreas menemukan ada faktor pengali di situ. Ada 5 roti, ada 2 ikan, dan ada seorang anak kecil. Faktor pengali yang kecil. Tapi Tuhan kan suruh cari. Dan didapatkanlah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang mungkin untuk apa ya? Sepertinya tidak ada efeknya, pengaruhnya untuk sesuatu yang begitu minim, begitu minimal. Tapi Tuhan suruh cari. Jadi yang langkah yang harus kita lakukan adalah mencari. Mencari dan temukan faktor pengali itu. Mungkin faktor pengali itu kecil. Kecil, sangat kecil. Bahkan saya sempat coba cari juga. Baru tadi pagi saya coba baca-baca juga mengenai tafsiran di Yohanes ini. Ada yang berpendapat seperti ini. Ada kemungkinan anak kecil ini datang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia tidak berpikir untuk memberikan kepada 15.000 orang. Anak kecil mungkin belum punya pikiran seperti itu. Tapi dia punya hati untuk memberikannya kepada Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang datang, anak kecil yang masih polos, yang pikirannya belum begitu rumit. Dia datang memberikan sesuatu yang kecil untuk Yesus. Dan ini yang disebut faktor pengali. Dan ini ditemukan oleh Andreas. Mungkin kita kurang usaha, mungkin kita kurang bergerak. Kadang-kadang kita berpikir percuma dan diam. Tapi Tuhan katakan, cari, temukan. Maka engkau akan menemukan faktor pengali itu. Kita lihat di Matius pasal 16, ya kembali. Matius pasal 16 ayat 9 sampai 12. Rupanya dalam hal kehidupan ini, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi pemberi berkat, pelaku berkat, kita banyak teralihkan. Bukankah itu beberapa pesan yang lalu yang pernah kita dapatkan juga. Kita sering teralihkan. Tuhan suruhnya apa, kita lakukannya apa. Tuhan suruhnya yang ini, kita lakukan yang lain. Di sini dikatakan dalam konteks selanjutnya, ketika kejadian 5 roti dan 2 ikan ini sudah berlalu dan mereka pergi ke seberang, naik perahu, maka Tuhan Yesus sempat berkata pada murid-muridnya, adakah roti padamu? Dan murid-murid berpikir, wah, rupanya kita tidak bawa bekal, ketinggalan, sisa banyak, tapi nggak kita bawa. Tapi Yesus mengatakan di sini, kamu belum mengerti juga, belum juga kamu mengerti. Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Maksud Yesus bukan roti jasmani, tapi sesuatu di balik kejadian itu. Ada satu nilai-nilai yang Yesus sampaikan bahwa kamu harus berhati-hati terhadap bagi orang Farisi dan bagi orang ahli Taurat. Rupanya Yesus sedang mengajarkan di sini supaya jangan teralihkan dengan apa yang sudah terjadi. Dengan begitu berkat, mungkin kita dapat berkat yang besar, dapat penyediaan yang besar, tapi Yesus ingin kita tetap fokus. Sebenarnya yang lebih bahaya adalah di luar yang jasmani itu, sesuatu yang rohani. Bukannya zaman sekarang banyak sekali, seperti yang Bapak Gembala juga sudah bawakan, pengajaran-pengajaran yang justru membawa umat Tuhan untuk beralih dari Tuhannya sendiri, beralih dari Yesus. Mereka akan membawa isu-isu ini. Isu-isu akan kebutuhan, isu-isu akan berkat, isu-isu akan
mujizat itu sangat mudah dijual dan akan dibawa, tetapi menjauh dari Yesus. Jadi ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada berkat dalam bentuk jasmani. Ada sesuatu yang bisa diselewengkan. Ada satu keinginan, ada satu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dan bahkan inilah yang membuat orang-orang menjauh dari Yesus, bukan mendekat lagi. Tadi langkahnya sudah benar, mendekat. Tetapi Yesus katakan hati-hati. Di balik itu banyak yang akan membawa orang menjauh, bahkan menghindari kebenaran. Kita akan lihat. Sebenarnya, nanti saya akan menjelaskan. Sebenarnya apa sih yang disebut Jehovah Jireh? Kalau ibu bapak mengikuti khotbah kemarin, Pak Petrus sudah bawakan, sempat disinggung tentang Abraham. Disitulah mulai ada kata pertama yang disebutkan Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Dan yang menarik, kalau ibu bapak bisa catat di Kejadian pasal 22 ayat 18. Mengapa Tuhan menyediakan? Mengapa Tuhan memberikan Abraham istilah Jehovah Jireh? Tuhan menyediakan. Jelas di sini Abraham menunjukkan imannya, betul. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika perkara Abraham ini selesai, Tuhan menyediakan dombanya. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan seolah-olah sebagai penutup untuk Abraham. Dia katakan seperti ini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Apa hubungannya? Rupanya istilah Jehovah Jireh ada suatu misi, ada suatu tujuan diberikan kepada umat Tuhan. Ketika Tuhan menyediakan, ketika Tuhan memberikan, mencukupkan, memberikan mujizat, Tuhan katakan, Abraham, engkau akan menjadi berkat. Bukankah Tuhan sama katakan, ketika aku menyediakan, aku memberikan, aku menyuruh engkau memberkati, seharusnya engkau menjadi berkat. Menjadi berkat. Bukan untuk disimpan sendiri, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi ini adalah untuk berkat bagi banyak orang. Berkat atau kita boleh katakan ada misi kerajaan Allah yang harus dilakukan, menjadi terang bagi orang lain. Coba kita lihat di Matius pasal 14 ayat 16. Di sini jelas sekali kalau Tuhan Yesus katakan, aku memberkati supaya engkau menjadi berkat. Tetapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bayangkan, kamu murid-murid harus memberi mereka makan. Dari mana kita bisa memberi mereka makan? Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa memberkati orang-orang yang begitu banyak, orang yang begitu haus, yang datang pada Tuhan. Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Dengan kata lain, kamu harus menjadi berkat. Kamu harus menjadi saluran berkat. Kamu harus menjadi pelaku berkat yang Tuhan berikan. Nah, jadi kita sudah belajar sini ada dua hal. Yang pertama, Tuhan sendiri sebagai pemberi berkat. Tuhan itu peduli. Tuhan memantau. Dan Tuhan tergerak hatinya dengan belas kasihan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan pada orang yang datang mencari Dia. Dan kita adalah saluran berkat Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Baik, kita lihat bagian ketiga. Di sini ada orang-orang yang menerima berkat. Nah, di sini saja sesuatu yang saya dapatkan yang agak riskan di sini. Kita kan selalu mencari berkat. Kita selalu mencari mujizat. Tetapi prinsip kerajaan Allah mengajarkan hati-hati dengan berkat. Hati-hati dengan mujizat. Mari kita lihat di ayat kedua. Yohanes pasal 6 ayat kedua. Orang banyak berbondong-bondong. Banyak sekali. Ya, orang banyak. Banyak sekali yang datang. 15.000 orang mungkin. Bisa lebih. Mengikuti Dia. Mengikuti Yesus. Perhatikan di sini. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Betul, mereka mendekat. Mereka datang. Tapi kita sudah
ingatkan akan pesan-pesan Tuhan sebelumnya. Ada motivasi. Ada hal yang membuat seorang melakukan. Mengapa seorang datang kepada Tuhan? Mengapa seorang mendekat kepada Tuhan? Di sini katakan, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Tuhan selalu menerima orang yang datang pada dia. Tetapi soal orang yang mendapat berkat, orang yang menerima berkat, orang yang menerima apa yang Tuhan sediakan, kita perlu berhati-hati. Apakah demi melihat mujizat? Apakah demi mendapatkan kesembuhan? Apakah demi hal-hal lain? Karena jelas sekali, coba kita perhatikan di ayat ke-26, masih di Yohanes 6, apa yang mereka cari? Di ayat 26, Yesus jelas sekali mengatakan di sini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Orang datang pada Tuhan, orang meminta kebutuhannya pada Tuhan, orang minta Tuhan menjadi Jehovah Jireh dalam hidupnya untuk supaya saya kenyang. Dengan kata lain, supaya saya puas, supaya saya dipuaskan. Doa dijawab, ya dijawab. Orang banyak menerima begitu banyak berkat, bahkan dikatakan sekehendak mereka makan sampai kenyang. Sampai berkelebihan, silakan. Bahkan masih lebih berkatnya. Masih ada sisa. Tapi Tuhan katakan di sini, kamu datang cari aku karena kamu pengen dipuaskan. Kamu pengen dikenyangkan. Khususnya dalam hal jasmani di sini. Saya ingin puas, saya ingin kenyang. Dan mereka mendapatkannya melimpah. Di ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak apa? Coba ibu bapak baca. Sebanyak yang mereka kehendaki. Katakan, sebanyak mereka yang kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak objek penerima yang inginkan. Seinginnya, sekenyangnya. Tuhan berikan. Melimpah. Jadi kalau Tuhan memberikan ternyata tidak tanggung-tanggung. Dia berikan melimpah. Kalau Tuhan tergerak hatinya, dia lakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengenyangkan, sesuatu yang memuaskan. Tapi sayang. Kita diingatkan sini, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Jangan hanya untuk puas, jangan hanya untuk kenyang. Dan selesai. Karena kalau kita hanya fokus pada berkat, hanya pada kenyang, pada puas, ini bisa menjadi sesuatu yang salah untuk langkah selanjutnya. Pengertian akan Tuhan menyediakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Bapak Gembala katakan ada misi kerajaan Allah, ada kepentingan kerajaan Allah. Kita lihat di pasal 6 ayat 15. Ini yang mereka lakukan. Ketika mereka kenyang, ketika mereka datang, Tuhan puaskan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat, ini yang dilakukan oleh objek yang menerima berkat itu. Ya, bisa kita juga bisa menjadi objek yang menerima berkat Tuhan. Ketika Tuhan berikan berkat melimpah. Apa yang kita lakukan? Atau bisa kita lakukan? Ayat 15. Atau 14 dahulu ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kalau bisa ditampilkan yang King James, terjemahan King James, ini ada suatu kata yang sangat menarik. Ketika mereka mendapatkan berkat, ada satu perkataan, ada satu pernyataan yang mereka katakan, this is of a truth that a prophet that should come into the world. Atau terjemahan bebasnya seperti ini. Tah, kudu nama kawas kieu. Sundanya mah ya. Tuhan datang, Nabi datang, harusnya kayak gini. Kerjaan Nabi itu, pekerjaan Mesias itu, pekerjaan Tuhan itu, harusnya seperti ini. Nah, Ibu Bapak bisa lihat, ada perbedaan di sini. Siapa yang menyatakan ini? Orang-orang yang menerima berkat. Mereka katakan, harusnya seperti ini. Jadi yang memegang kendali sekarang siapa? Tuhan atau orang yang memegang berkat?
atau menerima berkat. Beralih ke orang yang menjadi kepada objek yang menerima berkat, yang mengatakan, Tuhan, kudu nama kieu. Benar, kudu nama kieu. Tuhan dikendalikan oleh kita. Bukan Tuhan yang mengendalikan lagi, kita yang mengendalikan Tuhan. Kita lihat ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Coba perhatikan di sini. Setelah mereka membuat satu pernyataan, tah kudu nama kieu Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Tah sekarang mah kita lakukan, Tuhan harus jadikan raja. Di sini bukan artinya Tuhan bukan raja, bukan itu maksudnya. Tapi di sini coba perhatikan. Mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Artinya Tuhan dipaksa. Penerima berkat memaksa Tuhan melakukan apa yang penerima berkat ingin lakukan. Kita diberkati, kita mendapatkannya melimpah. Lalu kita memerintah Tuhan. Nah seperti itulah sederhananya. Kita mulai memerintah Tuhan. Tuhan kudu nama kieu, Tuhan kudu nama kitu. Tuhan yang benar, ini Tuhan. Tuhan disuruh-suruh sama kita. Mari kita bandingkan di Lukas pasal 4 ayat 9-12. Ada satu oknum yang melakukan persis hal seperti ini. Dan jangan-jangan kita pun menjadi oknum yang sama seperti ini. Di Matius 4 maksudnya. Matius 4 pasal 6-7. Ada satu oknum yang persis melakukan hal ini yang mungkin kita tidak sadar. Jangan-jangan kita pun sama seperti oknum ini. Di mana oknum ini memakai firman seolah-olah dia tahu kebenaran, pakai firman. Seperti tadi mereka katakan harusnya nabi ini seperti ini. Memakai sepertinya satu kebenaran untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu. Di sini adalah iblis ketika mencobai Tuhan Yesus di pencobaan yang dicatat di Matius. Iblis mengatakan sesuatu pada Tuhan. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, coba perhatikan di sini. Sebab ada tertulis, ada firmannya. Firmannya jelas. Pakai firman Tuhan di sini. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Pertanyaannya, apakah ini firman Tuhan? Ya, ini firman Tuhan. Firmannya ada, firmannya diucapkan. Tapi iblis pakai firman ini untuk menyuruh Tuhan melakukan sesuatu. Kita lanjutkan. Ayat ke-7. Yesus berkata padanya, ada juga tertulis, ada firman yang lain. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan kisah ucapan selanjutnya di sini katakan bahwa Tuhan tidak bisa diperintah. Ini sesuatu yang bisa berbahaya ketika kita menerima penyataan Tuhan, pemenuhan kebutuhan kita. Tuhan mencukupkan, bahkan berlimpah. Kita jangan sampai menyuruh Tuhan, atau di sini katakan mencobai Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membenarkan diri, memakai firman bahkan, untuk menyuruh Tuhan melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima berkat ini. Orang-orang yang sudah menerima berkat, yang sudah kenyang, yang sudah dipuaskan. Mereka memakai ini untuk memaksa Yesus melakukan sesuatu. Ingin dijadikan raja. Bukan Yesus yang menyatakan diri sebagai raja pada waktu Tuhan. Waktunya Tuhan menyatakan diri sebagai raja. Tapi di sini mereka ingin menjadikan Yesus raja. Jadi dipaksa. Waktunya bukan waktunya Tuhan lagi, tapi adalah suatu yang dilakukan untuk Tuhan supaya di sesuatu. Memaksa Tuhan tepatnya. Mencobai Tuhan. Suatu prinsip yang salah tentang apa yang Tuhan sediakan bisa berakibat bahkan tidak baik. Makanya tadi sempat saya katakan Yesus mengingatkan, jangan terpaku pada apa yang disebut dengan Jehovah Jireh. Karena Abraham dikatakan, engkau harus menjadi berkat. Jadi saluran berkat. Ketika orang hanya berhenti di kepuasan, di kecukupan, di mujizat, apa yang terjadi? Kita lihat. Di ayat 41. Yohanes 6 ayat 41.
Ketika Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya hal-hal jasmani yang bisa dipuaskan itu yang terpenting, tetapi dia menjelaskan bahwa dia adalah roti hidup. Jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi apa yang bisa terjadi? Ayat 41, maka bersungut-sungutlah. Kalau ibu bapak perhatikan di konteks ini, orang-orang yang sama yang sudah makan roti, yang dari 5 roti 2 ikan itu, dan mendapatkan begitu banyak berkat, mereka itu mencari Yesus lagi. Dikejar terus. Ini suatu yang luar biasa, bukan suatu yang salah. Tetapi ketika kebenaran itu dibukakan, ketika Yesus menyatakan sebenarnya tidak bisa orang meminta Yesus, nggak bisa orang meminta Tuhan. Dan Yesus katakan sesuatu kebenaran itu nyatakan, apa respon mereka? Dengan orang-orang yang kemungkinan besar sama, yang menerima 5 roti dan 2 ikan ini. Kata mereka, bukakan ini, bukankah ia ini anaknya Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kemari. Kita kenal, bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga. Ayat 41, kita mundur sedikit. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Apa yang terjadi ketika orang hanya berhenti di berkat jasmani, tapi tidak menangkap tujuan Tuhan memberikan berkat itu? Maka mereka bersungut-sungut. Ketika kebenaran dinyatakan, ketika tujuan misi kerajaan Allah dinyatakan dengan jelas, mereka malah bersungut-sungut. Bukan berterima kasih lagi, bersungut-sungut. Bahkan di ayat 42 tadi mereka kecewa. Bukan ini Yesus, anaknya Yusuf, kita juga kenal, kita juga tahu. Ada sungut-sungut, ada kecewa. Bukankah itu yang di Wahyu dikatakan di akhir zaman banyak orang menjadi kecewa. Mengapa kecewa? Karena kebenaran sudah dinyatakan dan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita inginnya memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan menerima kebenaran apa yang Tuhan nyatakan. Jadi di ayat 66 ini adalah puncak dari kekecewaan mereka, dari sungut-sungut mereka. Kita lihat di ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Bukan orang yang menerima berkat saja, murid-muridnya. Orang yang sudah mengikuti Yesus, yang sudah sempat dengan Yesus, dekat dengan Yesus, yang sudah menerima berkat, kecukupan, penyediaan dari Tuhan, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Apa pelajaran yang bisa kita tangkap di sini? Tuhan menyediakan, amin. Tuhan mencukupkan, amin. Puji Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan akan menyediakan. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di puas. Jangan hanya berhenti di kenyang. Kita dituntut Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kita dituntut Tuhan untuk melakukan, menjadi alatnya. Dan yang penting di sini, kalau kita menjadi objek penambah berkat, maka mulailah dengan pandangan yang benar. Apa katakan? Dengan pandangan surgawi, pandangan kerajaan Allah. Dan akhiri dengan keputusan yang benar. Karena kalau kita tidak berpikir benar, kita akan kecewa, kita akan bersungut-sungut, bahkan bukan sesuatu belum diberkati, bahkan setelah diberkati, bahkan setelah menerima berkat Tuhan. Ini yang menjadi tujuan si iblis. Supaya kita menjauh dari Tuhan. Bukan semakin mendekat, semakin menjauh dari Tuhan. Dan biarlah renungan ini bisa membuat kita semakin berhati-hati dan kita tetap mengucap syukur dan kita percaya Tuhan akan selalu menyediakan. Tuhan Yesus memberkati.